Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. As'alullah an yufaqqihana fid din wa an yu'allimana bima yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Alhamdulillah fi hadzal yaum nastati'u an naltaqiya marratan ukhra linastamirra dirasatana wa ta'allumana lil kitab durus al-lughati al-arabiyyah li ghairi al-natiqin biha. Asallahu an yusahhilana wa yubarikana fi ta'allumina hadza. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan keberkahan dalam proses belajar kita. Amin. Amin. Fi liqa'ina al-madi bada'na fil muraja'ah. Di pertemuan yang lalu kita sudah mulai muraja'ah. Nuraji'u al-mabahith wad-durus fil mustawa as-sabi'. Kita mau muraja'ah pembahasan-pembahasan dan pelajaran-pelajaran di bab di semester 7. Di semester 7. Waraja'na bil amsi babaini atau darsaini. Dan kemarin kita sudah menguraja'ah dua pelajaran. Ad-dars الثاني عشر والثالث عشر أليس كذلك؟ Bala Ustaz. Kita kemarin sudah muraja'ah bab 12 dan 13. Bab 12 di sana ada al-maf'ulu fihi. Kemudian lau kemarin. Lau itu mengandung makna syarat tapi ghairu jazim, tidak menjazmkan fi'lun setelahnya. Kemudian di bab 13 kemarin kita membahas tentang apa saja Ibu? Jawazimul fi'lil mudhari' fi'lan wahidan. Beberapa huruf atau beberapa faktor yang menjazmkan satu fi'il mudhari'. Di sana ada beberapa. Ada lam, lamma, la, nahiyah, dan apa Ibu? Lamul amri. Lamul amri. Lamul amri. Dan ada tambahan satu lagi yang bukan merupakan harf. Kalau 4 itu semuanya kan huruf. Ada satu lagi yang bisa menjazmkan adalah at-talab. Ya kan Ibu ya? Al-jazmu bit-talab. At-talab ini bisa berupa amr dan bisa berupa nahyun. Gitu kan Ibu ya? Iya Ustaz. Iqra' tafham misalkan begitu. Iqra' tafham. Tafham itu majzumun bit-talab. Fi'lun mudhari'un majzum bit-talab. Kalau iqra' itu fi'lul amr, mabni. Iqra' tafham. Baik. Kemudian di bab 13, masih di bab 13 kita juga membahas tentang apa Ibu? An-nudbah. An-nudbah itu uslub untuk mengeluh gitu ya, ungkapan untuk mengeluh. Dan yang terakhir ismul fi'li, itu juga ungkapan untuk mengeluh. Hampir sama di bahasa kita. Seperti itu. Insyaallah al-yaum sanuraji' ad-dars ar-rabi'a 'ashara wal khamisa 'ashara. Insyaallah hari ini kita akan murajaah bab 14 dan bab 15. Meskipun ini agak panjang, tapi kita coba nanti akan bahas semampu kita. Selesainya nanti. Ayo. Tapi mungkin ada pertanyaan Ibu sebelum kita masuk ke bab 14? La yujad? Tidak ada, ya? Baik, kita masuk ke ad-darsur rabi'a 'ashara.
bab 14. Ada apa di bab 14 kemarin Ibu-ibu masih ingat? Sebenarnya pembahasan di sini itu tidak banyak di bab 14. Justru yang panjang itu bab 15 dan sebagian pembahasan kalau yang di kitab itu sebenarnya dibahas di bab 15 dimasukkan di syarah ini di bab 14. Jadi diawalkan. Baik, bab 14 di sana kita akan dikenalkan dengan idza. Idza asyartiyah. Idza asyartiyah. Sebenarnya idza ini termasuk isim dzarf, Ibu-ibu sekalian. Dzarf, dzarf apa? Dzarfuz zaman dan zamannya selalu mustaqbal. Jadi idza ini sebenarnya termasuk jenis isim dzarf. Gitu Ibu ya. Termasuk jenis isim dzarf dan ini dzarf zaman. Zamannya selalu mustaqbal. Zamannya selalu mustaqbal. Meskipun idza ini diterapkan pada fi'lun mudhari'. Afan, meskipun idza ini diterapkan pada fi'lun madhi. Afan, saya salah. Jadi idza itu dzaraf zaman mustaqbal. Dzaraf zaman mustaqbal yang akan datang. Selalu kalau diawali idza berarti maknanya yang akan datang. Meskipun bentuk fi'lunnya, fi'lun setelah idza itu adalah fi'lun madhi. Meskipun bentuk fi'lunnya adalah fi'lun madhi, kalau diawali idza, maka zamannya berubah menjadi mustaqbal yang akan datang. Begitu Ibu ya? Nggak bingung ya maksud saya? Ustaz. Seperti idza jaa nasrullahi. Jaa itu kan fi'lun madhi kan Ibu ya? Iya. Ya, itu fi'lun madhi. Idza jaa nasrullahi. Tapi ayat itu turun ketika kejadian itu belum terjadi. Ya kan Ibu ya? Berarti maksudnya jaa di situ meskipun bentuknya fi'lun madhi, tapi karena diawali idza, maka berubah zamannya menjadi untuk mustaqbal yang akan datang. Idza jaa nasrullah. Idza jaa nasrullah. Dan idza ini selalu mabni, termasuk dzaraf yang mabni. Beberapa dzaraf kan memang mabni kan Ibu ya? Ini termasuk dzaraf yang mabni. Mabniun 'ala sukun. Dan seperti judulnya tadi ini idza asyartiyah meskipun ini ism dzaraf zaman mustaqbal mabni 'ala sukun dia juga mengandung makna syarat tapi ghairu jazim. Dia mengandung makna syarat tapi ghairu jazim. Di sana dijelaskan juga ini kebanyakan seringkali idza ini diterapkan pada fi'lun madhi dan merubah maknanya menjadi mustaqbal. Meskipun terkadang juga boleh setelah idza itu kita menggunakan fi'lun mudhari', itu boleh. Jadi tidak harus setelah idza itu fi'lun madhi. Boleh juga setelah idza itu fi'lun mudhari', tapi paling banyak penggunaannya memang setelah idza adalah fi'lun madhi. Seperti di dalam hadis idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannati. Jaa ini fi'lu syarat madhi wa ma'nahu mustaqbal. Futihat ini jawab syarat ini juga madhi wa ma'nahu mustaqbal. Dan beberapa contoh yang lain di sana ada juga. Kalau saya tanya Ibu-ibu di dalam surat An-Nasr itu, idza jaa nasrullahi wal fath. Itu fi'lu syaratnya mana dan jawab syaratnya mana? Fi'il syaratnya jaa. Fi'lu syaratnya jaa. Jaa itu syaratnya. Jika datang, ini pertolongan Allah. Lalu jawab syaratnya mana? Mana? Jawab syaratnya mana? Halo? Jawab syaratnya di ayat berikutnya. Halo?
Nah, Ustaz, Fasab, menyimak. fasabih, Ustaz. Komanya. Fasabih. Nah, jawab syaratnya fasabbih. Sabbih itu kan Ibu ya? Jadi Amri. na'am, fi'il amr. Jadi antara fi'il syarat dan jawab syarat itu sebenarnya tidak harus saling berdekatan Ibu. Seperti di dalam ayat itu jeda banyak kan Ibu ya? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja baru fasabbih. Nah, jadi syaratnya itu banyak sekali di sana. Fi'lu syaratnya banyak. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aita itu juga fi'lu syarat. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Lalu jawab syaratnya baru fasabbih. Sabbih itu fi'il amr. Harus diawali fa. Atau boleh ya, nah, harus diawali fa kalau berupa fi'il amr. Fasabbih. Itu Ibu ya. Jadi antara jawab syarat dan fi'il syaratnya sendiri itu tidak harus saling berdekatan seperti kebanyakan contoh di sini kan memang saling berdekatan namanya. Idza jaa ramadhanu futihat abwaabul jannati. Idza rannal jarusu kharajat tullab. Idza hadaral ma'u batalat tayammum. Ini hadis juga. Idza hadaral ma'u batalat tayammum. Nah, ini berdekatan semuanya antara fi'il syarat dan jawab syarat. Nah, tadi kalau di ayat itu di surat An-Nasr jawab syaratnya fasabbih, diawali fa. Ya kan Ibu ya? Halo? Ya, Ustaz. Diawali fa. Ya, Ustaz. Kapan jawab syarat itu harus ditambahkan fa sebelumnya? Nah, ini di syarah kitab ini dimasukkan di bab 14 sebenarnya di kitabnya sendiri di bab 15 kan gitu Ibu ya kemarin. Mungkin untuk mengurangi pembahasan di bab 15 karena pembahasan bab 15 itu panjang sekali. Jadi pembahasan ini diawalkan. Jadi kapan jawab syarat? Ini jawab syarat ya. Ini berlaku umum, tidak hanya idza. Pembahasan idza tadi sudah selesai. Pembahasan idza sudah selesai. Idza ini termasuk huruf yang digunakan untuk syarat juga. Tapi huruf syarat itu kan banyak kan Ibu ya. Di bab 15 nanti juga akan kita murajaah lagi insyaallah. Kapan jawab syarat harus ditambahkan fa sebelumnya untuk semua huruf syarat atau untuk semua isim syarat. Ada huruf, ada isim. Kapan Ibu-Ibu? Ini di halaman ini. Pertama, jika apa Ibu-Ibu? Jika jawab syarat berupa jumlah Ismiyah. Jumlah ismiyah. Ahsantunna. Jika jawab syarti berupa jumlah ismiyah. Berupa jumlah ismiyah ini bisa ismiyah berupa langsung mubtada dan khobar, bisa. Atau bisa yang diawali harfun musyabbahun bil fi'li, bisa. Atau yang mubtada'nya berupa masdar mu'awwal juga bisa. Yang penting kalau jawab syarat berupa jumlah ismiyah, maka jawab syarat tersebut harus diawali fa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, wa idza sa'alaka, sa'ala ini fi'il syarat. Lalu fa inni qaribun itu jawab syarat berupa jumlah ismiyah. Maka diawali fa di sana. Dan contoh-contoh yang berikutnya. Kemudian apakah itu saja? Jawab syarat harus ditambahkan fa? Tidak kan Ibu ya? Seperti di dalam surat An-Nasr tadi, jawab syarat harus ditambahkan fa jika apa Ibu? Jika jawab syarat berupa tolab. Jika jawab syarat berupa tolab. Tolab di sini mencakup fi'lul amr, fi'lun nahi, atau istifham. Istifham juga termasuk tolab. Jadi amr, nahyun, atau
Istifham itu juga termasuk tolab kan ya? Tolabul fahmi. Baik. Di sana misal ada beberapa misal di sana di dalam ayat contoh tolab di sana. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. In itu harf syarat. Kuntum tuhibbunallaha. Kuntum jadi di sini fi'lunnya kana gitu ya. Lalu di sana ada ismnya dan khobarnya. Kemudian jawab syaratnya mana? Ittabi'u. Ittabi'u ini berupa amr. Maka ditambahkan fa di depannya. Fattabi'uni. Kemudian talab berupa amr di sini juga mencakup tidak hanya sighah amr tapi juga tidak hanya sighah amr untuk mukhatab ya, tapi juga yang diawali lamul amr bisa. Kemudian contoh yang nahyun di sana, idza sami'tum bit-ta'un fi ardin fala tadkhuluha. Idza sami'tum bit-ta'uni fi ardin fala tadkhuluha. La tadkhuluha ini jawab syarat berupa nahyun, harus tambahkan fa sebelumnya. Contoh untuk talab berupa istifham di sana. Misal in anjah fahal ahsulu ala hadiyatin. In anjah in itu harfu syarat, anjah fi'lu syarat, lalu hal ahsulu ini jawab syarat berupa talab yaitu istifham, maka ditambahkan fa sebelumnya. Baik, begitu Ibu ya. Itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi yang harus ditambahkan fa jawab syaratnya adalah jika jawab syarat berupa jumlah ismiyah. Yang kedua, jika jawab syarat berupa talab. Talab ini mencakup amr, nahyun, dan istifham. Kemudian yang ketiga, jawab syarat harus ditambahkan fa idza kana al-jawabu fi'lan jamidan. Jika jawab syarat ini berupa fi'lun jamid. Fi'lun jamid di antaranya laisa, asa, ni'ma, wa bi'sa. Misalnya di sana man ghasyana falaysa minna. Ini hadis juga. Man ghasyana falaysa minna. Siapa saja yang berbuat curang kepada kami, falaysa minna, maka dia bukan termasuk golongan kami. Man di sana ini ismu syarat. Ismu syarat digunakan sebagai ismu syarat di sini. Man, siapa saja. Lalu ghasya di sana fi'lu syarat. Laisa minna. Laisa di sini adalah jawab syarat berupa fi'lun jamid, maka harus ditambahkan fa sebelumnya. Wadih? Wadih insyaallah. Baik. Thumma yang keempat yang jawab syarat yang harus ditambahkan fa adalah jika jawab syarat itu diawali qad. Jika jawab syarat diawali qad, maka sebelum qad ini juga harus ada fa. Jadi faqad. Gitu ya, Bu ya. Misal di sana in yasriq faqad saraqa akhun lahu min qabl. In yasriq faqad saraqa akhun lahu min qabl. Ini surat Yusuf ya. In yasriq faqad saraqa. In itu harf syarat, lalu yasriq fi'lu syarat. Lalu saraqa ini sebenarnya jawab syarat, tapi diawali qad. Maka kalau diawali qad, sebelum qad juga harus ditambahkan fa. Jadi faqad. In yasriq faqad saraqa akhul lahu min qabl. Thumma al-khamis, yang kelima, jawab syarat yang harus ditambahkan fa jika jawab syarat ini diawali ma nafiyah atau dinafikan dengan ma. Afwan, saya tadi bilangnya apa? Jika jawab syarat ini diawali ma nafiyah, gitu ya, Bu ya. Kalau ada ma nafiyah sebelum jawab syarat, maka sebelum ma ini juga harus ditambahkan fa. Jadi fama. Misal di sana wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka kamu tidak menyampaikan risalah Tuhanmu, risalah Allah. Wa in lam taf'al
Wa in lam taf'al, in itu harfu syarat, lalu taf'al itu fi'lu syarat yang manfi dan majzum dengan lam sebelumnya. Kemudian jawab syaratnya sebenarnya balagta, tapi di sana dinafikan oleh ma nafiyah sebelumnya. Maka sebelum ma ini juga harus ditambahkan fa. Jadi fama balagta. Thumma raqam 6, nomor 6 yang termasuk jawab syarat yang harus ditambahkan fa sebelumnya jika jawab syarat ini didahului lan. Misal, man labisal harira fid dunya falan yalbisahu fil akhirah. Ini juga hadis. Dan ini berlaku untuk zukur, untuk laki-laki. Hadis ini bukan untuk muannas. Man labisal harira fid dunya falan yalbisahu fil akhirah. Siapa saja yang mengenakan sutra di dunia maka tidak akan mengenakannya di akhirat. Di sana man ini juga digunakan sebagai syarat. Lam bisa itu fi'lu syarat. Lalu yalbas di sini sebenarnya adalah fi'lu jawab syarat. Yalbas sebenarnya ini adalah jawab syarat tapi dinafikan dan dinasabkan oleh lan sebelumnya. Kalau ada lan sebelumnya maka sebelum lan juga harus ditambahkan fa, jadi falan. Gitu ya, Bapak ya. Summa as-sabi' yang merupakan jawab syarat, yang termasuk jawab syarat yang harus ditambahkan fa sebelumnya adalah jawab syarat yang didahului sin atau saufa. Sa atau saufa. Kalau jawab syaratnya didahului sa atau saufa, maka sebelumnya juga harus ditambahkan fa, jadi fasa atau fasaufa. Misal di sana, fa in ta'asartum fasatu'ridu lahu ukhra. Wa in ta'asartum fasatu'rid salah baca. Wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Ini ayat tentang persusuan. Jika kalian dalam keadaan sempit, kesusahan, maka niscaya akan ada wanita lain yang mau menyusui anakmu, gitu. Fasaturdi'u lahu ukhra. Di sana in ini juga haruf syarat. Ta'asaro di sana fi'lu syarat dan jawab syaratnya adalah turdi'u. Tapi turdi'u di sini diawali sa. Maka sebelum sa ini juga harus ditambahkan fa. Jadi fasaturdi'u. Kalau saufa yang bagaimana? Contoh di ayat setelahnya di sana, wa in khiftum 'ailatan fasaufa yughnikumullahu. Ini ayat terkait dengan nikah. Wa in khiftum 'ailatan fasaufa yughnikumullahu. Jika kamu takut miskin, niscaya Allah akan menjadikan kalian kaya. Wa in khiftum, in itu harf syarat, khiftum itu fi'lu syarat, dan yughnikumullah, yughni itu adalah jawab syarat dan sebelumnya diawali saufa. Kalau jawab syarat diawali saufa, maka sebelum saufa juga harus ditambahkan fa. Jadi fa saufa. Gitu ya, Bapak ya. Terakhir di sana, jawab syarat yang harus ditambahkan fa adalah jawab syarat yang diawali ka'annama. Misal di sana wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Ini ayat terkait tentang qatl sebenarnya. Setelah mengibaratkan barang siapa membunuh satu nyawa, maka ibaratnya seperti membunuh semua manusia. Dan terus selanjutnya ini, barang siapa yang membiarkan hidup, maka seakan-akan dia membiarkan hidup semua orang. Ibarat dia membiarkan hidup semua orang. Baik. Man ahyaha, man ini juga digunakan sebagai syarat. Ahya yang pertama ini adalah fi'lu syarat. Lalu ahya yang kedua adalah jawab syarat. Tapi di sana sebelum ahya yang kedua, sebelum jawab syarat ini diawali ka'annama. Maka
Kalau seperti ini, sebelum ka'annama juga harus ditambahkan fa. Jadi fa ka'annama. Gitu Ibu ya? Nah, Ustaz. Nah, Ustaz, insya Allah. Dan kebanyakan kalau kita perhatikan di sini, setiap jawabu syarat yang diawali fa, setiap jawabu syarat yang diawali fa itu bukan majzum. Bukan majzum, tapi fi mahalli jazmin. Nah, kalau yang pertama tadi misalkan jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah kan kita nggak bisa mengatakannya majzum kan Ibu ya? Nah, karena i'rab jumlah itu i'rab mahalli, maka kita katakan fi mahalli jazmin. Demikian juga yang kedua tadi fi'lun tolab. Tolab di sini mabni kebanyakan. Atau di sana rangkaian kalau nahyun. Maka di sana dikatakan fi mahalli jazmin juga. Fi'lun jamid juga mabni, maka dikatakan fi mahalli jazmin. Atau semuanya sebenarnya. Semua jawabu syarat yang diawali fa, maka i'rabnya itu bukan majzum tapi fi mahalli jazmin. Semua i'rabnya i'rab mahalli. Begitu Ibu ya? Wadih? Waalaikumsalam, insya Allah, Ustaz. Assalamualaikum. Jadi kalau misalnya nanti ada tuh syaratnya, itu menjazmkan, kalau ada tuh syaratnya menjazmkan, biasanya kan menjazmkan dua fi'il kan gitu Ibu. Fi'lu syaratnya dan jawabu syaratnya. Nah, jawabu syarat kalau diawali fa, maka bukan majzum tapi fi mahalli jazm. Assalamualaikum. Karena memang i'rabnya mahalli semuanya, bukan i'rab dhahir. Nah, kemudian di bawahnya di sana ada contoh-contoh i'rab. Mungkin nanti ibu-ibu bisa membacanya sendiri ibu ya. I'rab misalkan idza ijtahadta fa anta najihun. Ijtahadta itu jumlah syartiyah min fi'il wa fa'il fi mahalli jarrin mudhaf ilaih. Tadi kan idza ini khusus untuk idza tadi ya. Idza itu kan dzaraf ya. Idza itu dzaraf. Sebagaimana beberapa dzaraf itu biasanya kedudukannya sebagai mudhaf. Idza itu juga kedudukannya sebagai mudhaf dan fi'lun setelahnya itu mudhafun dan kata setelahnya itu sebagai mudhafun ilaih. Gitu ya, Bu ya? Ya, Ustaz. Tadi ditambahin wahwa mudhaf gitu, Ustaz. Wahwa mudhaf itu lebih lengkap. Kalau ditambahkan wahwa mudhaf itu lebih lengkap. Gitu ya? Assalamualaikum. Dan seterusnya di sana ada contoh-contoh yang i'rab jumlah syartiyah menggunakan beberapa adat. Di sana ada in, ada man. Dan terakhir di bab 14 di sana ada an-nisbah ila ma akhiruhu ta'ut ta'nis. Ini mudah Ibu-ibu kemarin. Kalau kita ingin menisbatkan kepada kata yang diakhiri tak marbutoh, kalau kita ingin menisbatkan, kita ingin menambahkan ya nisbah, ya bertasydid pada kata yang diakhiri tak marbutoh, maka kita langsung hilangkan saja tak marbutohnya. Kita hilangkan tak marbutohnya dan langsung kita tambahkan ya nisbah itu tadi, ya yang bertasydid itu tadi langsung kita tambahkan dan huruf sebelumnya itu kasroh. Jadi Makkatu jadi makkiyun, madrasatun madrasiyun, wardatun wardiyun, wardiyun itu warna itu. Wardiyun itu apa, Bu? Pink. Pink. Ini warna. Ya itulah. Jadi biasanya warna yang disukai akhwat ya biasanya, Bu. Baik. Begitu ya, Bu ya. Mudah ini insyaallah untuk nisbah kepada ism yang diakhiri tak marbutoh. Mudah kan Ibu ya? Tinggal dihilangkan tak marbutohnya, lalu ditambahkan ya nisbah itu tadi, dan sebelumnya itu harokatnya jadi kasroh. Mudah kan Ibu ya? Insyaallah. Baik, Assalamualaikum. Berikutnya langsung kita ke ad-darsul khamisa asyara.
bab 15. Di bab 15 ini kita dikenalkan dengan jawazimul fi'lil mudhari' fi'laini atau jawazimu fi'laini mudhari'aini. Jadi beberapa adawat yang bisa menjazmkan dua fi'lun mudhari' setelahnya. Kalau kemarin lam, lamma, la, an-nahiyah dan lamul amri itu semuanya menjazmkan satu fi'il kan Ibu ya? Menjazmkan satu fi'il mudhari' setelahnya. Tapi kalau di sini menjazmkan dua fi'lun mudhari' sekaligus. Dan biasanya semuanya di sini ini termasuk adawatus syarat. Selain dia adawatul jazm, dia juga termasuk adawatus syarat. Gitu ya, Bapak ya? Jadi semuanya mengandung makna syarat. Itulah mengapa dimulai dari bab-bab sebelumnya, bab 14, 13, 14 di sana kok kenapa kok menyinggung-nyinggung syarat lalu kemudian menyinggung jazm, karena di sini intinya di bab 15 ini di sini adawatul jazm juga adawatus syarat. Adawatul jazm juga adawatus syarat. Semuanya di sini. Dan menjazmkan dua fi'lun mudhari'. Fi'lun yang pertama disebut fi'lus syarat dan fi'lun yang kedua nanti disebut jawabus syarat seperti tadi Ibu ya. Insyaallah sudah paham Ibu. Baik, di sana ada diberi keterangan di dalam kolom itu semuanya sudah disebutkan di sana. Ada in, idma, man, ma, mahma, mata, aina, haitsu dan ayu. Nah, kebanyakan di sana ism. Yang harf hanya dua yang pertama, in dan idma. In dan idma ini adalah harfu syartin wa jazmin, harfu atau kebalik, harfu jazmin wa syartin gitu ya Bapak. Boleh. Di sana sudah ada contohnya juga. Misalnya in ta'udu in ta'udu na'ud. In ta'udu na'ud. Ini saya jadi ingat panas-panasnya Palestina dan Israel kemarin. Dan di akhir itu kan akhirnya sudah reda kan ya. Para pejuang Israel itu mengucapkan setelah menyampaikan pernyataan itu di akhir itu ditutup dengan ayat ini. Wa in ta'udu na'ud. Jika kalian balik kita juga balik lagi. Dan di sana kalau kita perhatikan ini harfu jazmin wa syaratin, ta'udu yani fi'lu syarat dan na'ud ini jawabu syarat. Dua-duanya majzum. Fi'lu syarat ta'udu itu majzum, tanda jazmnya apa Ibu? Hadfun nun. Ahsantunna. Ini hadfun nun li'annahu jamak kan Ibu ya? Jam'ul mudzakkar. Kemudian di sana na'ud alamatu jazmihi sukun. Kemudian idna taqum aqum. Ketika kamu berdiri maka aku akan berdiri. Idma ini juga harfu jazmin wa syartin. Kemudian taqum itu fi'lun mudhari' majzum atau fi'lu itu tadi fi'lu syarat ya. Fi'lu syarat mudhari'un majzum. Alamatu jazmihi as-sukun, aqum juga demikian, ini jawab syarat majzum wa alamatu jazmihi as-sukun. Fahnahnikunna. Kemudian beberapa adawat setelahnya semuanya ism. Meskipun terkadang ism ini bisa digunakan sebagai ism yang lain. Tidak hanya ism syarat kan Ibu ya. Misalkan man dulu kita pertama kali mengenal man itu bukan ism syarat tapi ism istifham. Ma juga demikian. Mata, aina, ayu itu kan Ibu ya. Ini sebagian bisa digunakan sebagai ism istifham memang. Tapi kalau susunan kalimatnya seperti di contoh ini semuanya bukan istifham tapi syarat. Gitu ya Ibu ya. Syarat. Bahkan ini kan juga tidak hanya bisa digunakan sebagai syarat.
Bisa sebagai istifham, bisa sebagai syarat, bisa sebagai mausul juga kan Ibu ya? Bisa sebagai isim mausul juga, man, ma, dan seterusnya. Tapi di sini digunakan sebagai syarat. Jadi, tapi man seperti istifhamnya, man itu khusus untuk aqil dan ma itu khusus untuk ghairu aqil penggunaannya. Misal di sana man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Man yattaqillaha, man ini ismu syartin mabni, kemudian yattaqi ini fi'lu syarat majzum wa alamatu jazmihi حذف حرف العلة. ahsantunna hadfu harfil illah. Ini fi'lu naqis ya. Kemudian jawab syaratnya mana? يجعل. Yaj'al, ini jawab syarat majzum wa alamatu jazmihi as-sukun. Ma ini juga ma asyartiyah di sini. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Ma ini ma asyartiyah. Taf'alu fi'lun mudhari'un atau fi'lu syarti majzum wa alamatu jazmihi taf'alu wa alamatu jazmihi hadfun nun. Kemudian ya'lamullah, ya'lam ini jawab syarat majzum wa alamatu jazmihi as-sukun. Mahma di sini juga ism li ghairil aqil, mahma. Misal di sana mahma taqul usaddiqka. Mahma taqra aqra. Kurang lebih demikian. Mahma itu ism syarat, taqul fi'lu syarat majzum, usaddiq jawab syarat majzum. Gitu ya, Bu ya. Berikutnya mata. Mata ini di sini juga digunakan sebagai ism syarat. Meskipun ini khusus hanya selalu terkait dengan zaman. Mata tusafir usafir. Kapan saja kamu berangkat safar, maka aku juga akan berangkat safar. Mata tusafir usafir. Mata di sini sebagai ism syarat, tusafir fi'lu syarat majzum, usafir juga jawab syarat majzum. Aina di sini juga digunakan sebagai ism syarat, tapi tetap mukhtasun bil makan, tetap khusus penggunaannya menunjukkan tempat atau menanyakan tempat. Aina ma takunu yudrikumul mautu, di mana saja kamu berada, yudrikumul mautu, maut akan menemui kalian. Aina di sini adalah ism syarat. Ma-nya ma zaidah di sini. Ma zaidah li taukid. Jadi ma itu kan banyak kan Ibu ya. Kita sudah beberapa mempelajari ma. Ma itu sebenarnya banyak sekali macam. Kemudian takunu ini fi'lu syarat majzum wa alamatu jazmihi hadfun nun yudrik. Itu jawab syarat majzum wa alamatu jazmihi as-sukun. Aina ma tusafir usafir, ini juga di antara contohnya. Kemudian sebelum terakhir di sana ada haitsu. Haitsu ini sebenarnya biasanya terkadang digunakan sebagai dzarf. Tapi di sini digunakan sebagai syarat. Jadi di sini ism syarat. Tapi tetap makna yang ditunjukkan selalu menunjukkan tempat. Di sana haitsu ma tadhhab yarakallahu, haitsu ma tadhhab yarakallahu. Haitsu di sini ismu syarat mabni, kemudian ma zaidah, tadi ma zaidah li taukid, tadhhab fi'lu syarat majzum wa alamatu jazmi as-sukun, yudrik juga jawab syarat majzum wa alamatu jazmihi as-sukun. Terakhir di sana ada ism ayu. Ayu di sini meskipun terkadang sering digunakan untuk yang lain selain syarat, tapi di sini digunakan sebagai syarat. Jadi ayu di sini sebagai ism syarat. Dan secara makna biasanya tergantung mudhofun ilaihnya. Misalnya di sana ayu talibin yajtahid yanjah. Siswa mana saja kalau di sini maknanya. Siapa saja, siswa mana saja
yajtahid, yanjah. Yajtahid itu fi'lu syarat dan yanjah jawabu syarat. Ayya kitabin taqra tastafid. Kitab mana saja yang kamu baca, maka akan berfaedah untukmu. Fi ayyi yaumin tazurni ukrimka. Fi ayyi yaumin tazurni ukrimka. Di hari apapun kamu mengunjungiku, maka aku akan menyambutmu. Gitu ya, Ibu ya. Baik. Insyaallah jelas ya, Ibu ya. Semua ini kalau kita hitung berapa, Ibu? Adawatul jazm dan juga adawatus syarat yang menjazmkan dua fi'lun mudhari istilahnya. Ada berapa di sini? 9. 9 Ibu ya. 9. Jumlahnya semuanya 9. Semuanya mabni kecuali satu, yaitu ayu. Gitu Ibu ya. Semuanya mabni kecuali satu, yaitu ayu. Ayu ini mu'rab. Ini hampir sama. Ism istifham itu jumlahnya juga 9 kan Ibu ya? Bukan ism istifham. Nah, 9 itu ada ism, ada harf. Istifham itu jumlahnya semuanya ada 9. Yang 2 harf. Tapi dari 9 itu semuanya mabni kecuali satu, yaitu ayu. Ayu itu selalu mu'rab dimanapun berada. Digunakan sebagai apapun. Begitu Ibu ya? Kemudian di halaman berikutnya di sana yang pernah kita bahas dulu terkait dengan fi'lu syarat dan jawabu syarat. Fi'lu syarat dan jawabu syarat, apakah bentuk fi'lunnya itu harus selalu madhi atau selalu mudhari' atau bagaimana? Maka boleh dalam 4 bentuk. Maksudnya bagaimana? Boleh fi'lu syarat dan jawabu syarat itu dua-duanya fi'lun madhi. Yang pertama. Yang kedua, boleh fi'lu syarat dan jawabu syarat itu dua-duanya mudhari'. Boleh juga fi'lu syaratnya madhi lalu jawabu syaratnya mudhari', atau dibalik, boleh juga fi'lu syaratnya mudhari', jawabu syaratnya madhi. Jadi boleh semuanya. Gitu ya, Bu ya? Boleh semuanya. Meskipun yang paling terakhir kita sebutkan tadi itu paling jarang diterapkan. Yang paling banyak diterapkan yang pertama ya. Kalau yang di sini mudhari' ya. Madhi juga banyak diterapkan. Jadi sama. Baik. Begitu Ibu ya. Jadi kalau misalkan nanti membuat jumlah syartiyah, Ibu jangan bingung ini pakai fi'il madhi atau fi'il mudhari'. Udah boleh semuanya. Madhi, mudhari', madhi, mudhari', madhi. Boleh semuanya. Begitu Ibu ya. Wadih? Wadih insyaallah Ustaz. Ya. Berikutnya di sana pembahasan tentang kam. Kam itu ada 2 macam. Ada kam istifhamiyah dan kam khobariyah. Masih ingat kan Ibu ya? Kam istifhamiyah itu digunakan untuk menanyakan sesuatu yang belum diketahui jumlahnya. Ya kan Ibu ya? Sedangkan kam khobariyah itu untuk mengungkapkan betapa banyak. Kam istifhamiyah itu menanyakan sesuatu yang belum diketahui jumlahnya. Misalnya kam riyalan fi jaybika, kam kitaban qara'ta, kam taliban fil fasli. Kan gitu kan Ibu ya? Itu menanyakan jumlah yang belum diketahui. Kalau kam khobariyah itu menunjukkan ungkapan betapa banyak gitu. Mengungkapkan ungkapan betapa banyak. Kam kitabin indaka, betapa banyak bukumu. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak sekelompok kecil manusia mengalahkan golongan yang besar, golongan yang jumlahnya lebih banyak dengan izin Allah. Baik. Itu perbedaan kam istifhamiyah dan kam khobariyah dari segi makna.
Itu perbedaan kam khobariyah dan kam istifhamiyah dari segi makna. Istifhamiyah untuk menanyakan jumlah yang belum difahami, sedangkan kam khobariyah bukan bertanya, tapi untuk mengungkapkan, mengkabarkan ungkapan takjub betapa banyak. Gitu ya, Bapak. Baik. Tapi meskipun demikian ada beberapa persamaan di antaranya disebutkan di sana kilahuma ismun. Kedua-duanya baik kam khabariyah maupun istifhamiyah dua-duanya ism. Ism. Lalu kilahuma mubaham. Keduanya itu menunjukkan sesuatu yang mubaham, belum pasti, tidak jelas, tidak detail jumlahnya berapa. Meskipun kam khobariyah menunjukkan ungkapan betapa banyak, itu tetap tidak menunjukkan jumlah yang pasti. Jadi dua-duanya ini mubaham, jumlahnya tidak pasti. Kemudian persamaan yang ketiga, kilahuma yahtaju ila tamyiz. Setiap kam, baik khobariyah maupun istifhamiyah, itu pasti membutuhkan tamyiz setelahnya. Pasti membutuhkan tamyiz. Pasti ada tamyiznya. Kemudian yang keempat di sana kilahuma lahu sadarah. Baik kam istifhamiyah maupun khobariyah dua-duanya itu selalu tempatnya di awal susunan kalimat. Gitu ya, Beb. Ini 4 persamaan dari kam istifhamiyah dan kam khobariyah. Di halaman berikutnya, di sana kita dijelaskan perbedaan antara dua kam tersebut. Perbedaannya apa saja? Di sana yang pertama, kam istifhamiyah yahtaju ila jawab. Kam istifhamiyah, kam yang untuk menanyakan jumlah, ini membutuhkan jawaban. Namanya kan bertanya kan Ibu ya? Pasti membutuhkan jawaban. Sedangkan kam khobariyah la tahtaju ila jawab. Kam khobariyah itu tidak butuh jawaban. Karena dia hanya mengungkapkan saja betapa banyak, tidak butuh jawaban. Kemudian perbedaan yang kedua, kam istifhamiyah tamyizuha mufradun daiman. Tamyiz dari kam istifhamiyah itu bentuknya selalu mufrad, nggak mungkin bentuknya jamak. Kam istifhamiyah tamyiznya selalu mufrad. Sedangkan kam khobariyah tamyizuha mufradun wa jam'un wal ifradu aktsar. Kam khobariyah tamyiznya itu bisa mufrad, bisa jamak, meskipun penggunaan tamyiz yang mufrad itu lebih sering, lebih banyak. Gitu ya. Jadi kam khobariyah itu tamyiznya boleh mufrad, boleh jamak. Nanti di bawah ada contohnya. Perbedaan ketiga, kam istifhamiyah tamyizuha mansubun. Mansubun daiman illa idza subiqat bi harfi jarrin fayajuzun nasbu wal jarru. Jadi tamyiz dari kam istifhamiyah itu selalu mansub kecuali jika kam itu diawali huruf jar. Misalkan bikam, fikam, gitu ya. Yaitu maka tamyiz dari kam yang diawali huruf jar itu tadi boleh majrur, boleh mansub. Boleh majrur, boleh mansub. Gitu ya, misal di sana kam taliban fil fasli. Kam ini tadi kam istifhamiyah. Ism istifham mabni. Kemudian taliban ini tamyizun mansub. Tamyizun mansub wa alamatu nasbihi fathah. Fil fasli jar majrur. Kemudian bikam kalau diawali huruf jar tadi boleh mansub, boleh majrur kan Ibu ya? Boleh mansub, boleh majrur. Nah. Bikam ini baknya harful jarin mabani, lalu kam ini ism istifham mabani fi mahalli jarrin. Kemudian riyalan ini tamyizun mansub seperti biasa. Ya Arabnya seperti tanpa bi. Riyalan. Bikam riyalan ishtaraita. Tapi boleh juga majrur jadi bikam riyalin seperti di bawah. Bikam riyalin ishtaraita. Bi itu harful jar mabani. Kemudian kam ism istifham mabani fi mahalli jarrin. Kemudian riyalin ini ism majrur, bisa kita katakan ism majrur karena dia mudhafun ilaih. Misalkan mudhafun ilaihi majrur wa alamatu jarrihi kasrah. Mungkin itu yang lebih simpel seperti itu.
Jadi kam tadi berarti wahwa mudhaf gitu ya. Jadi bi tadi harfu jarrin mabni, lalu kam ism istifham mabni fi mahalli jarrin wa huwa mudhaf. Lalu riyalin mudhafun ilaih majrur. Gitu kalau tamyiznya majrur, atau mungkin ada juga mazhab yang mengatakan seperti di sini riyalin ini majrur karena ada min yang muqaddarah, minnya mahdhuf. Aslinya bikam min riyalin. Tapi minnya mahdhuf, muqaddarah, tapi tetap asarnya ada. Jadi bikam riyalin. Tapi lebih simpel mudhafun ilaih, itu mungkin seperti itu. Mudhafun ilaih. Nah, tidak ada yang muqaddarah. Karena para ulama bahasa itu mengatakan kalau amilun mahdhuf itu amilun dhaif. Faktor yang mahdhuf, yang terhapus itu faktor yang lemah. Jadi tidak mudah untuk mempengaruhi i'rab. Kemudian kembali ke kam khobariyah. Kam khobariyah, yang i'rab tamyiznya bagaimana? Tamyizuha majrurun bil idhafati ilaiha. Jadi tamyiznya kam khobariyah itu selalu majrur, Ibu-ibu. Tamyiznya kam khobariyah selalu majrur. Baik majrur karena idhafah, baik majrur karena sebagai mudhafun ilaih dari kam, atau majrur karena min. Dan minnya biasanya kalau ada min itu minnya zahirah, ada. Memang disebutkan kam min gitu ya. Itu kam khobariyah. Di kam khobariyah tamyiznya selalu majrur. Misal di sana kam kitabin qara'ta. Kam ini ism istifham mabni fi mahalli raf'in wa huwa mudhaf. Kemudian kitabin mudhafun ilaihi majrur. Mudhafun ilaihi majrur. Kam tadi ism istifham, astagfirullah, kok ism istifham. Kam itu i'rabnya apa? Kam khabariyah. Kam khabariyah. Kam khabariyah mabniun fi mahalli raf'in mudhaf. Kemudian kitabin mudhafun ilaihi majrur wa alamatu jarhi kasrah. Afan Ibu, saya salah lagi. Kam di sini bukan fi mahalli raf'in Ibu. Tapi fi mahalli apa Ibu? Fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin karena sebagai maf'ulun bihi. Ya kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Kam di sini sebagai maf'ulun bihi. Jadi fi mahalli nasbin. Wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf. Sedangkan kitabin mudhafun ilaih majrur. Qara'ta itu fi'lun dan fa'il. Kam kutubin. Nah, ini contoh. Ini yang pertama ini kam kitabin, tamyiznya bentuknya mufrad. Sedangkan yang kedua kam kutubin, ini tamyiznya jamak. Jadi boleh kalau kam khabariyah boleh seperti ini. Berbeda dengan kam istifhamiyah harus selalu mufrad. Untuk contoh yang ketiga di sana min dengan tambahan min setelah kam. Jadi kam min alimin ra'aitu. Kam min alimin ra'aitu, betapa banyak orang berilmu yang aku pernah lihat. Kam min kam di sini tetap ism kam khabariyah fi mahalli nasbin juga, fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Lalu min harfu jarrin mabni alimin ism majrur. Gitu ya, Ibu ya? Baik. Hal min soal Ibu sekalian? Hal min soal? Oh, masih lumayan banyak ini, Om. Ada tasghir, ada hadfu nun yakun, ismul fi'liha, hatta. Masih 4 pembahasan Om di bab 15. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu? Tidak ada? Kalau tidak ada pertanyaan, kalau kita cukupkan sampai di sini dulu, bagaimana Ibu? Nah, Ustaz. Ustaz. Afwan ya Ibu. Nah, insya Allah kita lanjutkan. Semoga Allah memberikan kemudahan di hari Rabu. Kita melanjutkan murajah ini lagi dari mulai pertengahan bab 15 ini. Dan kita usahakan nanti bab
Bab 16-17 ini jadi satu, insyaallah tidak terlalu banyak. Ini sudah mulai tasrif fi'il 16-17. Dan nanti setelah itu baru bab 1 di jilid 4. Semoga Allah memberikan kemudahan. Setelah itu kita coba latihan ya, Beb ya. Insyaallah, Ustaz. Kita tutup ya, Beb. Tidak ada pertanyaan? Nah, Ustaz. Semoga apa yang kita bahas. Naam, silakan, Om. Tadi yang apa, Ustaz? Yang kam tadi jadinya itu apa? Bagaimana, Om? Yang mana, Om? Yang i'rabnya kam tadi itu yang lengkapnya. Kam yang istifhamiyah atau khabariyah, Om? Dua-duanya, Ustaz. Kalau kam, sebenarnya kalau kam istifhamiyah, namanya istifham itu biasanya tergantung kedudukannya, Om ya. Bisa sebagai mubtada, tapi seringkali memang sebagai mubtada. Tapi kalau diawali huruf jar maka ism majrur. Gitu, Om ya. Atau jar wal majrur nanti ke seperti ini, coba seperti ini. Kalau ism istifham itu seringkali i'rabnya itu tergantung susunan kalimatnya. Kalau yang di contoh buku ini, misal di sana kam taliban fil fasli. Kam taliban fil fasli. Kam yaitu ism istifham mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Mubtada. Taliban tamyiz gitu ya. Fil fasli jar wal majrur fi mahalli raf'in khabar. Ya kan Ibu ya? Fil fasli itu jar wal majrur fi mahalli raf'in khabar. Lalu bikam riyalan ishtaraita. Bikam riyalan itu jar harful jar. Ba-nya harful jar mabni fi mahalli harful jar mabni ala kasri. Kemudian kam itu ism istifham mabni ala sukun fi mahalli jarrin. Ya kan Ibu ya? Bikam kamnya mabni fi mahalli jarrin. Dan jar wal majrur ini sebenarnya bisa dikatakan na'am, enggak masalah, begitu saja enggak masalah. Riyalan tamyiz mansub, lalu ishtaraita yaitu fi'lun dan fa'il. Kalau tadi yang bikam riyalin ishtaraita itu yang berbeda hanya riyalinnya saja. Riyalin ini kita i'rabnya sebagai mudhafun ilaih itu lebih mudah. Jadi bi itu harfu jar mabni ala kasri, kam ism majrur mabni kam istifhamiyah mabniun ala sukun fi mahalli jarrin wa huwa mudhaf. Lalu riyalin mudhafun ilaihi majrur. Ishtaraita fi'lun dan fa'il. Gitu ya, Bapak? Kemudian kalau kam khobariyah kita bilangnya kam khobariyah gitu saja nggak masalah. Kam khobariyah di sana mabniun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi wa huwa mudhaf. Kam kitabin qara'ata, kam khobariyah mabniun 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi wa huwa mudhaf. Kitabin mudhafun ilaihi majrur, law qara'ta fi'lun wa fa'il. Jadi saya bilang i'rabnya singkat kayak gitu fi'lun wa fa'il, tapi Ibu nanti kalau mau i'rab dilengkapi Om ya. Ini biar cepat saja kita, tapi kan ibu-ibu kan sudah paham, kan pinter-pinter. Ya, qara'ta itu fi'lun dan fa'il. Qara'a itu fi'lun madin mabni ala sukun. Kemudian atta dhamirun muttasilun mabniun ala al-fathi fi mahalli raf'in fa'il. Kam kutubin qara'ta di sama. Kamnya dan kutubin i'rabnya sama. Kemudian kam min alimin ra'aitu. Kam min alimin ra'aitu. Kam ini di sini juga sebagai maf'ulun bihi.
kam di sini juga sebagai maf'ulun bihi fi mahalli nasbin. Min harfu jarrin mabni, alimin ism majrur. Ra'aitu fi'lun wa fa'il. Tapi terkadang yang bikam rialan istaroita, bikam Nah. sendiri berarti di sini fi mahalli nasbin maf'ul bih juga ya Ustaz? Istifhamnya itu loh Ustaz. Bikam rialan istaroita. Sepertinya tidak. Kalau syibhul jumlah, memang syibhul jumlah bisa jadi maf'ulun bihi. Lah, adri Ustaz. Sepertinya enggak. Kalau Di sini rialinnya mudhaf ilaih. Di sini, na'am. Kalau rialin majrur itu mudhafun ilaih. Tapi di sini sepertinya apanya? Kamnya. Kamnya mudhaf, na'am. Kalau rialin majrur itu mudhafun ilaih, berarti kamnya mudhaf. Kamnya saja ya. Mudhaf. Dia ism majrur fi mahalli jarrin wa huwa mudhaf gitu ya. Fi mahalli jarrin wa huwa mudhaf. Tapi kalau yang di atas tadi yang ditanyakan Bu Siti, bikam riyalan ishtaraita, ini sepertinya maf'ulun bihinya mahdhuf. Maf'ulun bihinya mahdhuf. Gitu ya. Kan yang dibeli kan bukan jumlah rialnya kan ya, tapi bendanya, ya kan ya? Iya ya Ustaz. Nah, Jazakallahu khairan. Ada lagi pertanyaan nih, Ibu? Mungkin masih kita bahasnya cepet-cepet ya, Mas. Enggak apa-apa ya, kan ibu-ibu kan pinter-pinter. Nanti rekamannya Ustaz ya. Insyaallah diusahakan. Saya minta maaf kalau upload rekaman ini terlambat. Ini tadi pagi upload bareng-bareng. Tidak ada pertanyaan lagi, Ibu? Jadi kalau kam khobariyah itu kalau di sini semuanya kedudukannya sebagai maf'ulun bihi kan Ibu ya? Semuanya sebagai maf'ulun bihi. Tapi tidak selamanya kam khobariyah itu sebagai maf'ulun bihi, bisa saja sebagai fa'il. Seperti tadi kam min fi'atin qalilatin ghalabat. Ghalabat itu fa'il, itu fi'lunnya. Berarti kam di sana kedudukannya sebagai fa'il. Itu kan Ibu ya? Atau mungkin juga sebagai mubtada bisa. Sebagai mubtada juga bisa. Seperti kam istifhamiyah. Kam istifhamiyah sebagai mubtada kan. Kam taliban fil fasl. Itu Ibu ya. Semoga Allah memberikan kemudahan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita melanjutkan lagi di hari Rabu. Amin. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat dan barokah. Amin. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, keistiqomahan, kesabaran serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah menjadikan setiap ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya dan juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah melindungi kita semuanya dan orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Jazakumullahu khairan. Jazakumullah khairan.